Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sayuti dan ini adalah video resume saya. Halo, saya biasa dipanggil Sayuti dan saat ini saya adalah lulusan D3 pada jurusan Digital Marketing yang saat ini sedang melakukan ekstensi S1 pada jurusan Administrasi Bisnis di Telkom University. Saya memiliki kombinasi yang unik antara kreativitas digital dan pemahaman bisnis yang kuat. Saya berasal dari Bekasi dan saat ini tinggal di Bandung untuk pendidikan kuliah saya. Pada program Digistar Kelas Intern Telkom 2025 ini, saya mendaftar pada posisi General. Saya memiliki minat yang besar pada dunia bisnis digital, analisis bisnis, dan riset pasar. Saya percaya perpaduan pendidikan dan pengalaman saya membuat saya siap berkontribusi dalam pengembangan strategi bisnis yang inovatif dan efektif. Bagaimana kita semua tahu kalau Telkom adalah salah satu perusahaan BUMN terbesar yang ada di Indonesia. Saya sangat antusias untuk bergabung ke dalam tim yang dinamis dan berfokus pada pendidikan di era digital seperti Telkom. Saya melihat Digistart Internship ini sebagai kesempatan emas untuk pengembangan potensi saya, belajar langsung dari para ahli, dan mendapatkan pengalaman nyata dalam skala industri. Saya berkomitmen penuh untuk mendedikasikan diri dalam program ini. Saya siap untuk belajar dan dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang kerja yang dinamis, serta memberikan ide-ide inovatif dan kontribusi saya untuk mencapai tujuan perusahaan. Saat ini, kesibukan dan fokus utama saya adalah menyelesaikan perkuliahan pada Telkom University. Selain berkuliah, saat ini saya juga sedang mengikuti program kerja pada Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis di Telkom University. Saat ini saya aktif pada dua program kerja, yaitu IFBA 2025 dan Fiskom 2025. Apa itu IFBA? IFBA merupakan festival bisnis internasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Telkom University. Acara ini terbuka untuk umum dan akan mencakup seminar serta kompetisi bisnis berskala internasional. Pada acara ini, saya aktif berperan sebagai staff public relation yang menjadi penghubung dengan pihak eksternal untuk menjalin kerjasama dan menjaga komunikasi secara profesional. Program yang kedua ada Fiskom. Apa itu Fiskom? Fiskom adalah visit company, yaitu kunjungan mahasiswa ke perusahaan-perusahaan terkemuka yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Telkom University. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar langsung di dunia industri. Melengkapi teori dengan wawasan praktis mengenai operasional dan strategi bisnis, Fiskom menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk menjalin hubungan dengan dunia kerja, memahami dinamika industri, dan terinspirasi langsung dari para praktisi. Dan pada proker Fiskom ini, saya aktif sebagai divisi acara dengan job desk utama dalam merancang dan menentukan susunan kegiatan, menentukan menentukan tema kegiatan, dan menghubungi dan menjalin kerjasama secara profesional dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi tempat kunjungan. Kita lanjut, saya di sini ingin menceritakan proyek yang paling menarik yang pernah saya alami dalam 2025 ini atau semester saya kemarin. Proyek paling menarik yang saya lakukan selama 2025 ini terdapat pada tugas perkuliahan saya, di mana dalam mata kuliah manajemen proyek, saya diberikan tugas besar membuat proyek secara berkelompok. Saya bersama kelompok memutuskan untuk membuat proyek video dance cover yang diunggah pada media sosial. Tujuan dari proyek ini selain sebagai bentuk tugas besar dari mata kuliah manajemen proyek, yaitu bertujuan untuk menjadi media kreatif, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan kolaborasi, serta mengembangkan potensi dan bakat di bidang seni tari, dan yang terakhir menciptakan konten positif dan inspiratif di media sosial. Kelompok saya berkolaborasi dengan Ador, yaitu salah satu grup dance modern yang ada di Bandung, untuk membuat dance cover dengan menceritakan anak dari SMA dan SMK Telkom Bandung. Tim Ador berperan sebagai pembuat koreografi dan pelatih, sedangkan kelompok saya berperan sebagai koordinator yang mengurus tema dari dance cover tersebut, lalu dress code yang akan digunakan, tempat untuk syuting video, dan melakukan syuting video pada saat hari H. Pada proyek ini, saya berperan aktif sebagai produksi video dance cover, mulai dari dokumentasi pada saat proses latihan, syuting video pada saat hari H, hingga melakukan editing dari hasil syuting video tersebut. Durasi pengerjaan, mulai dari menentukan konsep sampai dengan evaluasi proyek memakan waktu kurang lebih 2 bulan, dimulai sejak 5 April sampai dengan 1 Mei 2025. Lanjut ke bagian tahapan. Nah, di sini ada 5 tahapan, yaitu perencanaan, praproduksi, produksi, pasca editing, dan deliverable atau evaluasi. Saya mulai dari tahap 1, yaitu perencanaan, yaitu meliputi perumusan konsep tari, menyusun jadwal dan timeline produksi, serta menyiapkan anggaran dan koordinasi dengan pihak terkait. Tahap 2, yaitu praproduksi, fokus pada pemilihan penari atau casting, latihan koreografi, hingga sinkronisasi, persiapan lokasi syuting, kostum, properti, dan penyusunan storyboard. Tahap ketiga yaitu produksi, di mana melibatkan pengambilan gambar sesuai storyboard dan dokumentasi seluruh proses. Setelah itu,
tahap pasca editing yang mencakup penggabungan dan pemangkasan footage, final review untuk memasukkan, dan feedback kepada cast atau lead dancer, dan yang terakhir ada tahapan deliverable, yaitu mengunggah video ke platform yang ditentukan untuk mencari kembali penonton dan melakukan evaluasi project secara keseluruhan. Kendala yang saya temukan ada pada saat memilih tempat yang cocok sebagai background dari video dan cover tersebut. Kami mencari tempat yang tidak terlalu mengeluarkan biaya agar tidak membebankan kepada semua pihak yang terlibat dalam produksi video dan cover tersebut. Kendala lain yang kami temukan ada pada cuaca. Karena lokasi syuting video tersebut outdoor, jadi kami sangat was-was dengan hujan yang bisa saja terjadi ketika kami sedang syuting video dan cover tersebut. Untuk mengatasi dua kendala tersebut, kami menemukan solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menjadikan public space yang ada pada lingkungan Telkom University sebagai lokasi syuting video. Karena lokasi-lokasi yang ada tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa tempat dan cocok sebagai background dari video dance cover tersebut. Hasilnya, video dance cover tersebut berhasil kami buat dan mendapatkan feedback yang bagus dari semua orang yang menontonnya pada media sosial. Saya sangat senang karena selain berhasil menyelesaikan proyek tersebut untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah manajemen proyek, video dance cover tersebut juga mendapatkan respon positif serta dapat membantu anak-anak pada SMA dan SMA Telkom untuk menuangkan bakat mereka. Lanjut, di sini saya ingin beritahu mengenai tools yang bisa saya gunakan dan ratingnya. Dimulai dari Microsoft Office seperti Word dengan rating 8/10, terus juga Excel dengan rating 8/10, dan PowerPoint dengan rating 8/10. Selanjutnya ada Canva dengan 9/10, CapCut dengan rating 9/10, Filmora dengan rating 9/10, Trello dengan rating 7/10, Notion dengan rating 7/10, Monday.com dengan rating 7/10, dan 4 tools lainnya yaitu ada Google Trends dengan rating 8/10, Ubersuggest dengan rating 8/10, Google Suite dengan rating 8/10, dan Blender dengan rating 6/10. Sekian video resume dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.